Astagfirullahaladzim. Kayak mana nasib orang di sana, bro? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sorry banget energi gue belum habis full kembali, jadi gue gak bisa intro kayak biasa. Tapi satu hal, video ini gue paparkan sejelas-jelas mungkin. Awalnya kayaknya gue gak perlu bikin video ini, karena pasti lu udah pada tahu. Ternyata orang luar itu nggak tahu kondisi Aceh Tengah bener meriah itu, aksesnya itu kayak gimana. Dan sampai gua ketemu video yang satu ini. Tidak ada kata-kata daerah terisolasi karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Ada atau tidak daerah yang terisolasi tentunya dari laporan. Kita ketergantungan dari laporan. Tapi bagi Badan SAR nasional tidak ada kata-kata daerah terisolasi karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Yang Itu bapak yang bisa menjangkau, masyarakat yang di bawah no gimana nih? Laut udah pasti nggak ada karena di sana tuh dataran tinggi. Oke, lanjut dulu. terputus adalah transportasi darat. Biasanya seperti itu daerah terisolasi. Lah, memang itu. Sehingga kadang-kadang daerah terisolasi itu sarana darat tidak masuk, kemudian listrik padam, kemudian jaringan komunikasi terputus. Yang saya bilang daerah terisolasi sebenarnya sudah terbuka. Ya, saat ini sudah terbuka. Kalau misalkan ada, Belum Pak. berarti kan ada laporan. Saat ini sudah tidak ada laporan tentang. Oke, Bapak yang terhormat. Yang pertama, kenapa saat ini tidak ada laporan ke Bapak? Yang pertama, Aceh Tengah benar meriah dari pasca kejadian pertama sampai sekarang udah 2 minggu lebih. Listrik tidak ada, sekalipun listrik belum pernah hidup sekalipun. Kedua, jaringan internet tidak ada, kecuali Starlink ataupun WiFi tembak jumper yang model lama itu kalau pakai genset ada. Kedua, nelpon sampai saat ini tidak bisa. Kenapa saya tahu? Karena orang tua saya di sana. Mari kita berjalan-jalan sedikit ke daerah yang katanya tidak terisolasi. Nah, jadi kita mulai dari Bener Meriah ke Biren. Ada 2 jalur akses untuk keluar dari Bener Meriah. Jalan intinya itu ada 2 jalur. Yang pertama Bener Meriah Biren, yang kedua Bener Meriah Loksmawe. Kita bahas dari Bener Meriah Biren dulu. Nah, ini lokasi kampungku. Kita langsung masuk ke daerah Ronga-Ronga. Ini adalah jembatan yang terakhir aku update ke kalian itu. Jalan ini putus total, bahkan rumah ini tuh hilang sekalian bareng dengan kandang-kandang ayamnya. Perhatikan jembatan ini dan kita bakal lihat videonya. Nah, inilah jembatan yang tadi gue tunjukin ke kalian. Putus total. Jalannya itu dari sini. Perhatikan tanda tangan gue ini. Nah, ini putus. Kurang jelas, gue kasih videonya. Nah, ini ada temen gue. Nah, ini dia. Ini jalan yang tadi. Lo perhatikan, ini jembatannya dan ini nyambung jalan. Dari ujung sini sampai ke sini ini putus. Putus bro, hilang jalan itu nggak ada lagi. Dan gue dulu pernah bikin video juga pada saat gue masih di sana kejadian. Gue pernah nyebrangin jembatan itu dan gue udah datang langsung ke sana. Makanya gue emosi kenapa dibilang gue nggak peduli dengan kampung, padahal gue di sana pas kejadian. Oke, aman, jelas putus ya. Kita lanjut. Biar lu sebenarnya tahu ada beberapa titik sih sebenarnya kok dibilang akses putus lah cuma 1 jembatan doang. Oke, kita lihat lanjut lagi. Kita jalan lagi terus, kita ikutin jalan ya kan, ini jalan lintas menuju ke Biren ya teman-teman ya. Kita jalan terus. Oke. Nah, udah masuk ke daerah jarang rumah ya di bagian sini. Nah, ketemu jembatan yang namanya jembatan Tengebesi. Oke, ini jembatan lagi. Dan jembatan ini mulai dari sini sampai kemari, ini gue lingkarin nanti, itu semuanya longsor dan ambruk jembatannya. Lu bisa ngelihat dari gambar, gue bakal nunjukin. Nah, ini dia. Tenang guys, semuanya kita pakai video kok, biar lebih jelas gitu. Jangan pakai kabar burung ya. Kita langsung pakai video. Lihat. Nah, bagian sini udah tertimpa dengan tanah, bagian jembatannya udah longsor, dan bagian ujung sini ada jalan yang terputus. Oke? Nah, lo bisa ngeliat jalannya putus. Lihat, ini titik kedua dari kampung gua ya. Kalau mau keluar, ini udah putus nih ujungnya ya. Nah, di situ juga putus. Itu jembatan kedua. Itu masih dari kampung gua ya. Kita lanjut. Nah, kita mau jumpa lagi nih. Ini tekongan yang patah ini namanya tuh kilometer 60. Nah, ini dia. Ini kebetulan ada jembatan yang tidak seberapa di sini dan sungainya kecil. Ini adalah titik ketiga dari kampungku ya. Ingat, ini dari kampungku. Kita belum hitung jembatan yang lainnya, oke? Bentuknya seperti ini. Ini tekongan, terus bagian sini tuh ada jembatan. Kita lihat videonya. Jadi apakah jembatan ini sekarang jadi seperti ini, teman-teman?
Lihat, jadi seperti ini sekarang. Jembatannya jadi seluas ini. Kalian bisa ngelihat sendiri. Ya bapak-bapak, saudara, perhatian semuanya. Nih jalannya udah hilang. Ini dulu aspal teman-teman. Sekarang kemana aspalnya? Hilang. Nah jembatannya mana? Saya pun tidak tahu jembatannya mana. Apakah ini tidak termasuk akses yang putus, terisolasi? Disinilah letak jembatan yang tidak seberapa itu. Ada beberapa rumah di situ dan rumah itu hilang. Kabarnya itu hilangnya bersama orang-orangnya pun. Semoga korban cepat ditemukan. Kalau emang bener orangnya hilang. Bahkan awal mula jembatan itu putus, beginilah cara orang nyebrang di kilometer 60. Titik ketiga dari perhitungan kita dari kampungku tadi kalau mau keluar ya. Kita lanjut lagi. Kita tadi berada di sini adik-adik. Mari kita jalan lagi. Kita jalan terus lagi, kita jalan terus sampai, ingat ya tadi titik keberapa ya adik-adik? Itu putus loh ya, kita nggak bisa lewat. Oke, ini bapak bawa jalan-jalan lagi ya. Kita jalan terus. Mana ya tadi ya? Pelan-pelan ya kan, biar kalian nggak pusing. Ini udah mulai jauh dari daerah perkampungan teman-teman ya. Nih ini jalannya kemari belok, padahal bisa tembus kemari ya, deket banget ya. Nah, kita menjumpai apa? Jembatan lagi. Intinya di setiap jalan yang punya jembatan, bawahnya pasti ada air adik-adik. Jebol. Guys, coba lo perhatikan, ini jembatannya, ini ada rumah, ini orang jualan. Gue ingat banget karena gue memang jalan ini yang setiap hari gue laluin. Butuh visualnya dong Bapak Sabun People. Nah ini dia yang gue bilang tadi, ini rumah yang kita lihat pada saat di map di satelit tadi. Oke. Sebelum kejadian, lihatlah sepertinya. Inilah jadinya. Seperti ini, ya Allah. Ngeri banget sumpah ini sumpah ini ngeri. Nah, yang ini sebelum terjadinya dan sesudah terjadi. Lihat. Gimana cara lewatnya? Ngore aspal. Dokmu ngore aspal itu. Ini termasuk terisolir tidak? Gue tuh gak tahu nih parameternya terisolir itu apa ya. Tapi intinya lo bisa bayangin lah ya. Nah rata-rata jembatan yang sudah kita lewatin dari tadi, kerusakannya itu 100% tanpa terkecuali. Nah pertanyaan kami Bapak, apakah ini termasuk daerah terisolir atau memang itu bukan terisolir, belum ada laporan? Oke, jadikan saja saya sebagai laporannya Bapak. Oke, kita jalan-jalan lagi adik-adik. Sekarang kita jalan-jalan kemari, terus ketemulah ini. Ini juga aliran air, ini jembatan juga. Dan lokasinya sekarang menjadi seperti ini. Titik keberapa? Saya juga nggak ingat ya. Itu jembatan keberapa ya guys? Lupa gua guys. Kelima kah? Bro, banyak banget soalnya guys. Guys ini kayaknya kita lanjut aja guys ya. Banyak banget jembatan, tiap jembatan yang longsor, yang jebol. Aku nggak usah jelasin lagi, pokoknya ada beberapa titik udah aku tunjukin ke kalian. Ya udah kalian bisa bayangin sendiri berapa hari orang kalau mau jalan dari situ tanpa kendaraan apapun. Kita langsung skip, ada beberapa biar ku skip. Kita jalan lagi sampai ke tempat yang paling krusial ya, adalah jembatan Tepin Mane. Ini jembatan yang viral yang selama ini kalian lihat, yang selama ini itu jebol, orang nyebrang pakai seling segala macem. Inilah jembatannya. Inilah jembatan akses penghubung antara Biren dan Bener Meriah. Tidak ada jalan lain, ini akses satu-satunya. Wah, itu ada jembatan di atas Bang Suhen. Jangan harap kalau ada jembatan terus ada sungai, jebol semua bro. Tidak mungkin jembatan besarnya hangus, jembatan kecilnya bertahan. Itu mustahil dengan air sebesar itu. Nah ini baru Bener Meriah ke Biren. Bener Meriah KKA, gue langsung ngasih gambaran aja ke kalian semuanya teman-teman ya. Kita nggak usah jalan-jalan lagi, kita langsung melihat saja ya. Inilah kegiatan saudara-saudara kita yang mau ke kota ataupun mencari beras ke arah Loksmawe. Ya kalian boleh lihat lah. Lihat guys, inilah lintas yang dari Bener Meriah KKA Loksmawe. Kondisinya seperti ini. Nggak jauh beda dari yang kita lihat tadi, semuanya hancur, nggak ada jembatan yang tersisa. Allahu Akbar. Aku ingin kali jalan itu bro. Astagfirullahaladzim. Seperti inilah akses. Ya Allah, ya Allah. Aku memang udah lama kali nggak lewat situ, tapi dulu aku lewat situ bro. Jalannya kayak gitu. Ini satu titik ya.
Dan lo bayangin setiap lo ketemu jembatan, hasilnya tuh bakal semuanya menjadi seperti ini. Dikerok habis selebar itu, tanahnya terbawa dengan air. Lihatlah guys, lihatlah Pak, tolong Pak, masyarakat kami di sana Pak, tolong. Masyarakat kami di sana udah ampun-ampun Pak. Sekarang masyarakat di sana itu buka pasar di jalan. Ini balik seperti zaman dahulu ya guys, dimana orang tuh mau belanja serba jalan, serba barter ya kan, bawa yang dari kampung itu bawa hasil panennya sampai ke kota ditukar dengan beras. Ini sama persis balik kayak zaman dahulu teman-teman. Beginilah kondisi orang di sana. Ada yang barter dengan minyak, ada yang barter dengan beras, minyak makan, pokoknya kebutuhan untuk di rumah. Kondisinya sekarang seperti ini Bapak. Ini laporan dari kami Bapak, ini laporan dari saya, termasuk perwakilan orang dari sana. Ini laporan dari kami Bapak, tolong diterima Bapak. Ini terisolir Bapak, ini udah fix terisolir masyarakat kami di sana. Bapak lihat sendiri kondisinya. Seperti itu Pak, ini zaman modern, akses semuanya gampang. Mereka, saudara-saudara kami di sana, balik ke zaman dahulu. Jalan berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mendapatkan beras ataupun minyak. Udah dipastikan kalau kondisi saat ini teman-teman, perekonomian di sana itu lumpuh total. Lumpuh total. Karena mayoritas di sana itu, Allahu Akbar, ramai kali orang guys. Mayoritas di sana itu petani. Dan hasil kebun mereka tuh mau dijual kemana? Gak laku kalau kondisinya kayak gini. Ya mereka tuh gendong paling mampunya berapa sih Pak? Berapa kilo doang? Ya Allah, mereka jalan sejauh itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Terserah kalian mau ngeklipin ini guys, terserah kalian. Astagfirullahaladzim Pak, tolong Pak. Aku gak sanggup bro. Allahu Akbar. Ya Allah, jauh kali orang itu jalan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kayak mana nasib orang di sana bro? Allahu Akbar. Pak, tolong Pak. Ya Allah, itu orang tua, mama. Astagfirullahaladzim. Kami mohon Pak, tolong Pak. Tolonglah Pak, buka jalan Pak. Allahu Akbar. Ayah di Aceh Tengah tempuh 3 jam terobos longsor demi bawa anak ke rumah sakit. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bayangin guys, saudara kita di sana udah ngalamin ini selama 2 minggu lebih. Astagfirullahaladzim. Kuat-kuat Pak, kuat-kuat Cek. Kita turah kuat selalu nih Cek. Kita selalu nih Cek. Masih bisa bilang Aceh Tengah bener meriah baik-baik saja. Aku tuh gak habis pikir dengan kalian. Jolim yang ngomong kayak gitu guys. Aman-aman aja jolim. Dosa kalian ngomong aman-aman aja. Dari mana kalian bisa ngomong aman-aman aja? 2 akses jalan utama yang untuk bikin pergerakan perekonomian lumpuh total, dibilang baik-baik saja. Sebulan lagi kuat-kuat mental orang bro. Ini bakal jadi musim paceklik terlama di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Contoh di kampungku sekarang lagi panen durian dan durian enggak laku. Lihat kejadian di sana teman-teman. Seperti inilah sekarang saudara-saudara kita yang berada di sana menjalani hidup sehari-hari demi mencari makan. Mau enggak mau, lo pasti merhatiin setiap orang tuh pasti bakal bawa tas. Karena memang mereka keluar, ada yang jual hasil panen untuk membeli beras, membeli minyak. Nah, lo lihat ada minyak di sini, ini di barter.
ada yang jualan, ada yang kerja. Ini udah balik kayak zaman dahulu. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Pak, Bapak harus ngelihat ya Pak. Ini laporan justru dari kami Pak. Masyarakat yang memang terisolir dari pertama hari kejadian sampai saat ini. Inilah yang mereka lalui selama ini Pak. Terisolasi berhari-hari, warga Bener Meriah nekat keluar dengan berjalan kaki. Mau nggak mau, warga di sana udah pasti harus keluar. Kalau nggak mereka makan apa? Beras yang dibagi itu nggak cukup. Gue dapat kabar dari orang tua gue tuh nggak cukup. Kalau yang dibagi dari pemerintah itu nggak merata dan nggak cukup. Ini yang harus dilakukan saudara-saudara kita yang ada di sana guys. Kalau mereka ada uang, oke. Jalan jauh nggak apa-apa, tapi mereka ada uang. Nah yang nggak ada uang ini, lo bisa bayangin kan? Di sana sekarang mau kerja apa? Kerjaan udah nggak ada. Hasil panen nggak laku. Minyak nggak masuk. Stok makanan terbatas. Harga mahal semuanya. Pikirkan sendiri. Oke, kita nggak usah bilang rumah orang yang rusak ya. Karena yang nggak rusak pun sekarang tuh terdampak. Mau rumah lu mewah pun di sana tetap terdampak. Jadi kami harap untuk Bapak pemerintah, tolong Pak segera dibuka akses Bener Meriah Biren dan Bener Meriah Takengon Aceh Tengah, segera dibuka Bapak. Kami memiliki 2 jalur akses jalan lintas yang bisa keluar untuk membawa hasil panen bumi apa segala macam dan masuk bahan makanan, kebutuhan pokok semuanya, primer segala macam. Itu ada 2, minimal Pak, minimal 1 dulu dibuka Pak, minimal 1. Oke, nggak bisa langsung lewat mobil, bukalah dulu untuk jalur motor Pak atau jalur kereta Pak. Karena itu bisa memudahkan saudara-saudara kami yang ada di sana Pak. Jauh bisa fleksibel, mereka bisa lebih cepat. Kalau ini sampai berbulan-bulan, lo bayangin teman-teman ya. Setiap hari itu pasti ada orang yang dirujuk dari rumah sakit daerah menuju ke kota. Nah, dengan posisi kayak gini, jika ada amit-amit saudara kita yang sakit parah dan harus dirujuk dibawa ke rumah sakit yang pusat, bagaimana? Apakah nggak meninggal dengan pasrah dan tidak bisa berusaha atau apapun karena akses terputus? Pak, tolong ini masalah serius Pak. Saya mohon selaku saya nih perwakilan masyarakat dari Aceh Tengah dan Bener Meriah Pak, ini laporan dari saya Pak, terisolir Pak, ada Pak yang masih terisolir, masih ada, bukan tidak ada. Jadi kami mohon Bapak, tolong banget Bapak yang punya kewenangan di luar sana, Bapak yang punya segala kemampuan untuk membantu masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah, tolong Bapak kerahkan semua tenaga dan usaha Bapak, tolong kali ini Bapak. Kami mohon selaku masyarakat kecil, buka akses Bener Meriah Biren dan Bener Meriah Loksmawe Aceh Tengah.